Hai Sobat BFG, kita bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis bersama saya Pak Ian, dan kita akan melanjutkan untuk membahas rumus-rumus cepat fisika, khususnya untuk saat ini adalah masih di kelas 10, dan nanti untuk video berikutnya kita akan bahas untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, oke, kita akan bahas soal yang pertama. Di sini ada sebuah benda ya 2 kg berada pada jarak 5 meter dari benda B 4,5 kg. Nah, sedangkan benda C yang 3 kg berada di antara A dan B. Jika gaya gravitasi pada benda C itu sama dengan 0, nah berapakah jarak antara A dan C? Nah, jadi ini adalah masuk ke bahasan tentang gravitasi ya, hukum gravitasi Newton. Nanti kita akan gambarkan terlebih dahulu. Misalkan kita simulasikan bahwa ini adalah benda A sebelah sini, lalu di sini adalah benda B ya sebelah sini. Misalkan di mana ini masing-masing massa A itu adalah 2 kg, sedangkan massa B sendiri adalah 4,5. Nah, sedangkan benda C itu ada di antaranya. Nah, ini ya, benda C di antaranya ini adalah 3 kg. Namun di sini belum tentu di tengah-tengah ya. Namun kita katakan bahwa gaya gravitasi total di C itu adalah sama dengan 0. Nah, artinya ini adalah jumlah gaya di C itu sama dengan 0. Nah, kita disuruh mencari berapakah jarak antara A dan C. Nah, kita mau cari yang ini ya, jaraknya. Kita misalkan aja X-nya berapa. Oke, nah ini adalah jarak A ke C. Nah, jika ada soal seperti ini mencari jarak, tapi syaratnya harus total gaya yang dialami si benda di antaranya itu harus sama dengan 0. Maka kita bisa cari X-nya. Nah, karena X-nya adalah terhadap A, maka di sini adalah akar massa A. Nah, jadi kalau misalkan X-nya terhadap B, misalkan kita cari jarak C ke B, maka yang di atas adalah akar massa B. Ya, paham ya? Lalu dibagi dengan, kalau di sini ya semuanya masukin ya, akar massa A ditambah akar massa B, lalu dikali jarak A ke B. Nah, kita tahu jarak A ke B itu adalah di sini 5 meter ya. Jadi nanti jarak A ke B itu adalah RAB-nya sama dengan 5 meter. Oke. Jadi tinggal masukkan saja ini rumus cepatnya ya. Maka untuk akar dari massa A itu ada akar 2, lalu dibagi akar 2 ditambah akar 4,5 ya, akar 4,5 dikali dengan 5 meter. Nah, terus gimana ini akarnya nggak bisa diakarkan? Nah, maka di sini tinggal kita kreatifnya aja ya. Kita kreatifnya bahwa di sini boleh dikali akar 2 semua aja ya. Jadi nanti ini dikali akar 2. Lalu di sini pun kita kalikan aja akar 2 semua ya. Maka kalau di sini kalikan akar 2 kan jadi akar 4. Betul ya. Lalu di sini pun menjadi akar 4 dan di sini menjadi akar 4,5 kali 2 adalah akar 9. Nah, lalu dikali 5. Udah. Berarti ini bisa diakar. Akar 4 adalah 2 per akar 42 ditambah akar 9 adalah 3. Lalu dikali 5. 2 tambah 3, 5. Habis dong. Nah, maka kita dapatkan bahwa jarak dari A ke C itu adalah 2 meter. Nah, cukup mudah? Oke, lanjutlah ke soal berikutnya. Soal ini masih bahasan tentang gaya gravitasi atau dinamakan hukum Newton. Di sini data fisis planet X. Nah, jadi ini soal seperti ini banyak juga ya jenisnya, bahwa
membandingkan antara bumi dan planet X ataupun planet yang lain. Lalu di sini ada berat benda, ya, berat benda di permukaan. Nah, di sini harus dilihat dulu ya. Di sini adalah masing-masing di permukaan planet bumi, lalu permukaan planet X, ya. Jadi dua-duanya di permukaannya. Lalu berat bumi di sini udah ada, ya, 600 Newton. Jadi kita bisa tuliskan berat buminya itu adalah 600 Newton. Nah, kita ditanyakan berapakah berat di planet X. Nah, berarti berat di planet X itu berapa? Untuk data fisiknya atau data di tabel, di sini kita dapatkan massa bumi. Ini massa bumi. Lalu di sini adalah massa planet X. Dan ini ada jari-jari bumi R dan jari-jari planet X adalah 2R. Jika ada perbandingan seperti ini, perbandingan berat, ya, benda di dua planet dan masing-masing ada di permukaan yang sama, ya, bendanya. Nah, maka di sini kita bisa bandingkan berat di planet X misalkan dibandingkan berat di planet bumi. Nah, dia akan berbanding lurus dengan massanya masing-masing, ya. Jadi nanti ada massa planet X dibandingkan massa planet bumi. Namun akan berbanding terbalik dengan jari-jari dikuadratkan. Jadi kalau X banding B, maka jari-jarinya itu adalah menjadi B banding X. Tapi jangan lupa harus dikuadratkan. Nah, ini rumus cepatnya, ya. Oke, Px itu adalah berat planet X ditanyakan. Yang ini adalah sudah ada nilainya 600 Newton, ya. Ini 600 berat di planet bumi. Massa X itu adalah 0,5 M. Kita tuliskan 0,5 M, sedangkan massa bumi adalah M. Lalu jari-jari planet bumi itu adalah R, ya, RB itu adalah bumi, berarti ini R. Jari-jari planet X adalah 2R. Nah, lalu dikuadratkan. Nanti M-nya bisa kita sederhanakan, coret, ini juga coret. Nanti 600-nya boleh pindah ruas, ya, dikali langsung. Nah, maka kita dapatkanlah berat di planet X itu adalah di sini tinggal 0,5. Lalu yang ini adalah setengah dikuadratkan jadi 1/4 dan langsung dikalikan dengan 600. Nah, oke. Berarti untuk 0,5 kali 600 itu 300. 300 tinggal dibagi 4, ya, 75. Oke, 75 Newton. Sip. Nah, sudah paham, ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, di sini ada percepatan gravitasi di suatu permukaan, ya, di bumi, itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Lalu, tentukanlah percepatan gravitasi pada tempat yang memiliki ketinggian air dari permukaan bumi. Di sini bahasanya tentang medan gravitasi atau percepatan gravitasi, di mana ada di satu planet yang sama, ya, misalkan di sini adalah bumi. Nah, ini kita gambarkan misalkan bumi. Ini untuk buminya. Lalu dia punya jari-jari, ya, jari-jarinya adalah R, dan ini adalah posisi yang pertama, di mana G1-nya atau percepatan gravitasinya adalah 10, ya, 10 meter per sekon kuadrat. Lalu ada posisi yang kedua, dia punya ketinggian dari permukaan. Nah, berarti ini H-nya. Ketinggiannya adalah R. Nah, kita mau cari berapa sih percepatan gravitasi di posisi yang kedua. Nah, ini kita bisa pakai perbandingan bahwa G di suatu tempat itu harus diukur dari pusat, ya. Jadi kalau G1, ya, karena dari permukaan, berarti dia jarak pusatnya, ya, sama kayak jari-jari. Ini adalah R1-nya. Sedangkan untuk G2, berarti dia harus tarik garis ke sini sampai ke pusat, ya, hati-hati. Jadi dia harus ditambahkan dengan jari-jari, karena dari sini ke sini adalah jari-jari, ya. Sehingga R2-nya itu adalah ketinggian ditambah jari-jari. H-nya sendiri ketinggiannya, ya, R juga, jari-jari. Berarti R tambah R, maka dapatlah 2R. Perbandingannya adalah untuk percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi, ini adalah G2 banding G1, itu akan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Nah, jadi kita balik nih, jadi R1 banding R2. Jangan lupa kita kuadratkan. Maka G2 banding G1-nya adalah 10, sama dengan R1-nya kita dapatkan adalah R, R2-nya adalah 2R,
lalu dikuadratkan, coret, sederhanakan, 10 pindah ruas dikali, maka G2-nya adalah setengah dikuadratkan jadi 1/4, dikalikan dengan 10 ya. Nah, 1/4 dikali 10 ya dapatlah 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, inilah percepatan gravitasinya. Cukup mudah? Hai Sobat BFG, kita bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis bersama saya Pak Yan, dan kita akan membahas untuk rumus-rumus cepat untuk menyelesaikan soal fisika SMA. Kita akan lihat soal berikut. Di sini ada sebuah satelit mengorbit bumi pada ketinggian R dari permukaan bumi ya. Jadi misalkan ini adalah bumi, lalu ini adalah satelitnya ya, ini satelitnya, maka dia ketinggiannya atau H-nya itu adalah R ya. Terus konstanta gravitasi adalah G, lalu massa bumi adalah M, jari-jari bumi adalah R, ini adalah jari-jarinya adalah R ya, ini untuk bumi. Maka tentukanlah kelajuan orbit satelit. Nah ini ya, jadi untuk kelajuan orbit, nih kelajuan orbit satelit. Nah sebetulnya ini bisa diturunkan dari gaya sentripetal itu sama dengan gaya gravitasi ya. Nah ini bisa diturunkan. Nanti akan dapatkan nilai bahwa kecepatan orbit itu adalah V sama dengan, ini rumus cepatnya, G dikali M per R ditambah H. Nah jadi R itu adalah jari-jari, tapi ini khusus di bumi ya, dimana ya kebetulan jari-jarinya adalah R. Tapi kalau misalkan di planet lain ya kita ganti aja jari-jarinya sesuai dengan keterangan di soal ya. Dan ketinggiannya ya ini pun sesuai dengan keterangan di soal. Maka karena H-nya adalah R, ya udah tinggal tambahkan aja ya. Maka untuk kelajuan orbit dari satelit itu adalah G kali M. M itu adalah tadi apa? Massa buminya. Ini massa bumi. Lalu per jari-jari ditambah ketinggian. R juga, R tambah R itu adalah 2R. Maka dapatlah G M per 2R. Cukup mudah. Selanjutnya di sini ada tabel ya, planet A sama planet B. Lalu ini ada massa planet A dan B masing-masing dan diameter ya. Nah, jadi kadangkala di sini bisa saja diameter ataupun bisa saja jari-jari, itu sama saja ya dalam pengerjaannya. Jadi di sini diameter ya kita lambangkan dengan D aja untuk diameter. Tapi bisa saja ini nanti dalam soal dia untuk informasinya adalah jari-jari. Nah, sama aja ya. Kalau jari-jari ya kita lambangkan sama R gitu. Tinggal ganti aja. Nah, dari data di atas, GA, GB masing-masing percepatan gravitasi juga di permukaan planet A dan B. Nah, tentukanlah gravitasi A banding percepatan gravitasi B. Nah, untuk soal yang pernah kita bahas itu adalah di satu planet di mana perbedaannya permukaan dan dia punya ketinggian. Tapi kalau di sini ini adalah di dua tempat yang berbeda dan dua-duanya di permukaan. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibedakan. Untuk perbandingannya ya hampir sama ya. Tapi di sini melibatkan massa saja. Jadi kalau di sini adalah perbandingannya GA banding GB, karena dia melibatkan massa itu adalah berbanding lurus. Maka massa planet A banding massa planet B, dan jarak atau jari-jari ataupun diameter itu adalah berbanding terbalik dikuadratkan. Berarti nanti diameter B banding diameter A lalu dikuadratkan. Nah, gitu kan? Berarti massa A banding massa B, massa A-nya berapa? Massa A-nya adalah di sini X ya. Untuk planet A itu adalah X. Lalu massa maaf. Oh ya betul ya, massa A-nya planet AX, lalu massa B-nya adalah 2X. Nah, oke. Lalu dikali diameter B. Nah, baru ini diameter B kebalik ya. Diameter B-nya dulu 2Y. Nah, sedangkan diameter A-nya adalah 3Y. Lalu dikuadratkan.
X-nya coret, habis, ya, Y-nya juga coret, ya, ini adalah Y, nah ini coret juga, nah, baru kita pangkat 2 ya, maka perbandingannya adalah 1/2 dikali, kita pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, lalu coret lagi, ini sederhanakan, ini habis, ini 2, maka perbandingannya adalah 2/9. Nah, udah kita dapat ya, sip. Jadi yang kita pilih adalah opsinya adalah yang B. Selanjutnya, perbandingan kuat medan gravitasi bumi dua buah benda, di yang satu permukaan bumi dan satu lagi ketinggian setengah R. Nah, ini ya, ini juga sama nih untuk kuat medan gravitasi bumi ataupun di percepatan gravitasi, ya ini sama seperti soal yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Masih ingat kan bahwa nanti di sini ada ketinggian dan yang satu lagi ada di permukaan. Jadi di sini adalah hanya, oke, langsung saja ya. Maka perbandingannya, karena di sini cuma disuruh mencari perbandingan di permukaan, berarti G di permukaan atau misalkan G di permukaan adalah GP ya. Lalu dibandingkan dengan G di ketinggian atau GH lah gitu. Nah, dia berbanding terbalik ya. Nah, jadi perbandingan terbaliknya, maka di sini adalah jarak di ketinggian, R, kita namakan RH-nya ya, sama jarak di permukaan. Lalu di kuadrat ya. Nah, jarak di ketinggian itu adalah jari-jari ditambah dengan H. Sedangkan ya jarak di permukaan ya sama kayak jari-jarinya, lalu kuadrat. Nah, H-nya sendiri adalah setengah R, jadi di sini adalah R ditambah setengah R, lalu dibandingkan dengan R, lalu di kuadrat. R ditambah setengah R itu adalah 3/2R, lalu dibagi R, lalu kuadrat, R-nya coret-coret, kita kuadratkan 3/2 jadi 9/4, atau kita bisa dikatakan perbandingannya adalah 9/4. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya ada dua buah benda masing-masing 4 kg dan 9 kg terpisah pada jarak 10 meter. Titik P berada pada garis hubung kedua benda, dan jika medan gravitasi di titik P ini adalah sama dengan 0, maka jarak titik P dari benda 4 kg. Sebetulnya ini modelnya untuk penyelesaiannya sama dengan gaya gravitasi yang totalnya 0 ya, di antara dua buah benda. Tapi ada perbedaan, di sini hanya sebuah titik untuk medan gravitasi. Coba kita akan simulasikan terlebih dahulu. Ini adalah benda A atau benda 1 saja ya. Yang ini adalah benda 2, massa 2-nya, dan jaraknya adalah 10 meter. Nah, kalau di medan gravitasi, ini adalah hanya sebuah titik. Ya, ini titik P misalkan. Kalau di gaya gravitasi ini harus ada sebuah benda. Nah, kalau di sini hanya sebuah titik, di mana ya syaratnya ya memang harus, kalau di sini medan gravitasinya harus sama dengan 0. Ya. Nah, kalau di gaya gravitasi, di sini ya gayanya harus sama dengan 0. Nah, yang dicari adalah berapakah sih jarak dari titik P ke benda 4 kilo. Nah, jadi misalkan yang benda 1 adalah 4 kilo, yang ini adalah 9 kg. Ini yang kita mau cari, ya ini X-nya. Nah, jadi nilai X itu dia terhadap benda 1. Nah, masih ingat ya, karena dia terhadap benda 1, maka di sini adalah akar benda 1 dibagi akar benda 1 ditambah akar benda 2. Dikali dengan jarak 1 ke 2 ya, berarti benda 1 ke benda 2 jaraknya adalah yang ini ya, ini adalah 10 meter. Masukkan nilainya masing-masing, ini adalah akar 4 lalu dibagi akar 4 ditambah dengan akar 9 dikalikan dengan 10. Akar 4 2, ini 2 ditambah 3 ya, dikalikan dengan 10. 2 tambah 3 sama 10 habis, ini adalah 2 hasilnya, 2 kali 2, maka kita dapatkanlah 4 meter jarak titik P terhadap
benda satu. Jadi jawabannya adalah yang B. Cukup mudah ya rumus cepatnya, dan semoga kalian bisa paham. Jika kalian ada yang ditanyakan atau masih belum paham, kalian bisa tuliskan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.